Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi olehnya. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Nah, halo, nama saya adalah Kakak Nurisa. Di sini, kakak akan menyampaikan materi pelajaran akidah akhlak. Nah, kira-kira apakah kalian sudah ada yang tahu kakak akan menyampaikan materi tentang apa? Belum? Baik, di sini kakak akan menyampaikan 5 materi akidah akhlak. Yang pertama yaitu akhlak terpuji dan pengertiannya. Yang kedua yaitu akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Yang keempat yaitu akhlak terpuji, tabah dan sabar saat menerima cobaan. Dan yang terakhir yaitu akhlak terpuji, adab bertamu. Mari disimak baik-baik ya, dan tetap semangat kita belajar. Nah, memasuki materi yang pertama nih. Apa tadi materi yang pertama? Ya benar, materi yang pertama yaitu akhlak terpuji dan pengertiannya. Apakah kalian sudah tahu apa pengertian dari akhlak terpuji itu? Belum? Baik, akhlak terpuji itu artinya adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala perasaan yang dapat menambah iman dan mendatangkan pahala dari Allah. Nah, lalu akhlak terpuji itu harus kita amalkan kepada siapa sih, Kak? Nah, pertanyaan yang baik. Akhlak terpuji itu harus kita amalkan kepada diri sendiri. Kita amalkan kepada orang lain atau teman. Kita amalkan kepada kedua orang tua kita, dan kita amalkan kepada bapak dan ibu guru kita. Nah, kenapa sih Kak kita harus berakhlak terpuji kepada diri sendiri? Karena apabila kita tidak berakhlak terpuji kepada diri kita sendiri, maka orang lain juga tidak akan berbuat baik kepada kita. Dan kenapa sih Kak kita harus berakhlak terpuji kepada orang lain? Karena apabila nanti kita suatu saat mendapat kesulitan, supaya kita dibantu oleh teman kita. Nah, kemudian apa saja ya keuntungan dari akhlak terpuji itu? Bagus. Keuntungan dari akhlak terpuji itu yang pertama yaitu disayang oleh Allah. Yang kedua yaitu mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu mendapatkan ampunan. Dan yang keempat, jika kalian mendapatkan suatu masalah oleh Allah, kalian akan segera diberi jalan keluar. Begitu istimewanya kan akhlak terpuji bagi kita. Nah, kemudian kita masuk materi yang kedua. Masih ingat materi yang kedua tentang apa? Ya benar, materi yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua itu yang bagaimana sih? Perlu kita ketahui. Kita harus mengetahui dulu apa sih arti hormat itu. Hormat itu yaitu artinya menghargai atau mengagungkan atau sopan santun. Kemudian artinya patuh adalah mentaati atau menuruti. Jadi, hormat dan patuh itu yaitu mewujudkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Nah, Kak, contohnya apa saja sih hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu? Contohnya yaitu mendoakan orang tua, berkata sopan kepada orang tua, tidak membentak orang tua, kemudian menasehati, kemudian kita melakukan nasihatnya, kita mendengar nasihatnya. Kemudian apa saja sih Kak yang tidak boleh kita lakukan kepada orang tua itu? Kepada orang tua kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh berkata kotor, kita tidak boleh mengucapkan dan kita tidak boleh membentak mereka, dan kita juga tidak boleh membuat mereka kesusahan, karena nanti kita akan mendapatkan dosa dari Allah. Nah, gimana? Sudah paham kan? Pintar. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga. Masih ingat materi yang ketiga tentang apa?
Iya, pintar sekali. Materi yang ketiga yaitu akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Nah, kenapa sih ya kita kok wajib hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru? Karena mereka itu adalah orang yang telah berjasa kepada kita, yang telah mengajarkan kita, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita menjadi anak yang baik. Karena itu kita harus patuh dan hormat kepadanya. Lalu contohnya apa saja Kak hormat dan patuh kepada guru itu? Nah, contohnya yaitu kita mendengarkan nasihat guru, kemudian kita mengerjakan tugas dari guru, kita disiplin di sekolah, kita menaati aturan di sekolah, kita mengucapkan salam saat kita bertemu guru, dan kita berkata sopan kepada guru kita. Nah, gimana? Sudah paham dengan materi yang saya sampaikan ini? Pintar. Kemudian kita masuk materi yang keempatnya. Yang keempat yaitu akhlak terpuji, sabar dan tabah dalam menerima setiap cobaan. Sebelumnya saya mau tanya nih, apakah adik-adik pernah mendapatkan suatu cobaan? Pernah? Ya, tentu pastinya kita semua manusia selalu mendapatkan cobaan dari Allah. Nah, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari sabar itu? Sabar yaitu rela menerima sesuatu yang kita tidak suka dengan hati yang ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Nah, sabar itu ada berapa sih Kak? Sabar itu ada 3. Yang pertama yaitu sabar dari apa yang dilarang oleh Allah, sabar dari apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sabar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, kemudian apa sih Kak keuntungan dari sabar itu? Keuntungan dari sabar yang pertama, kita akan mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, kita akan mendapatkan kesuksesan. Dan yang terakhir, kita akan selalu mendapatkan ketenangan jiwa karena kita selalu bersabar. Nah, untuk adik-adik semua, makanya kalau kalian sedang mendapatkan ujian atau musibah, kalian harus bersikap sabar dan tabah. Oke? Oke, kemudian cara-caranya gimana sih Kak agar kita bisa menjadi orang yang tabah dan sabar? Pertanyaan yang bagus sekali. Caranya yang pertama, kita harus ikhlas menerima cobaan dari Allah. Kemudian kita harus mengingat janji Allah bahwa barang siapa yang dapat ikhlas dan sabar saat tertimpa ujian dari Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Yang ketiga, kita harus senantiasa berdoa dan bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, cara agar kita bisa sabar dan sabar yaitu kita harus pintar-pintar mengambil hikmah dari setiap cobaan yang telah menimpa kita. Nah, bagaimana? Sampai sini sudah paham? Ya, pintar. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir. Tentang apa tadi materi yang terakhir? Ya, betul sekali. Materi yang terakhir yaitu akhlak terpuji, adab bertamu. Nah, untuk adik-adik semua tentunya sudah pernah kan bertamu? Ya, pasti semua sudah pernah. Lalu apa saja sih Kak akhlak terpuji dalam bertamu itu? Akhlak terpuji dalam bertamu itu ada 6. Yang pertama yaitu akhlak terpuji ketika kita bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Kemudian, yang kedua yaitu kita meminta izin kepada pemilik rumah sebelum kita masuk ke rumah. Kemudian yang ketiga yaitu kita tidak boleh membelakangi pintu. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh bertamu lebih dari 3 hari. Dan yang kelima, kita apabila tidak boleh masuk oleh tuan, apabila kita tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh tuan rumah, maka kita harus pulang ke rumah kita sendiri. Dan yang terakhir, kita tidak boleh melihat semua ruangan dengan penuh kecurigaan karena takutnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan dengan materi yang kakak sampaikan?
Sudah, pintar sekali. Semoga materi dari kakak ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kalian jangan lelah untuk menjadi orang yang baik. Dan selalulah kalian tabah dan sabar dalam menerima setiap cobaan ya. Baik, kalau begitu kakak akan menutup materi hari ini. Sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.